Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan suhu. Apa ya perbandingan suhu itu? Nah, suhu itu adalah panas dinginnya suatu benda atau suatu permukaan udara di suatu ruangan. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini sekarang begini sudah punya dua gelas yang berisikan air putih biasa nih, teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan jelas, di sini sudah begini tempel warna merah dan yang satunya warna biru. Kalau diperhatikan dari sana, apakah terlihat ya? Yang warna merah dia mengeluarkan sedikit asap dan berkeringat di dalam gelasnya. Tapi kalau yang warna biru dia mengeluarkan keringat di luarnya nih, teman-teman. Jadi menggunakan mata kita juga bisa mengamati suhunya nih, teman-teman. Kalau yang merah berarti bisa disimpulkan dia bersuhu panas. Kalau yang berwarna biru, kalau kita pegang dia suhunya dingin. Nah, jadi kita bisa mengamati suhu dengan tangan ataupun lidah. Nah, bisa juga sebelum kita memegangnya, teman-teman, kita juga bisa melihatnya dengan kedua mata dengan mengamati terlebih dahulu. Jadi tadi yang warna biru kalau kita amati dia mengeluarkan keringat atau embun di luar gelas seperti gelasnya berkeringat. Kalau yang merah, yang panas, dia keringatnya nggak ada di luar, teman-teman, tapi adanya di dalam gelas dan mengeluarkan sedikit asap yang mungkin bisa jadi nggak terlihat, teman-teman. Ini adalah suhu panas dan suhu dingin. Dimana lagi ya kita bisa merasakan suhu panas dan suhu dingin? Kalau suhu dingin biasanya kita bisa merasakan di kulkas atau pada minuman yang ada es batunya, itu akan terasa dingin. Terus di mana lagi kita bisa merasakan suhu yang panas ya? Nah, suhu yang panas itu kita bisa merasakannya ketika kita berada di dekat kompor, kita berada di dekat setrikaan, atau ketika kita berada di bawah apa nih, teman-teman? Di bawah sinar matahari. Betul sekali. Jadi kita bisa menentukan benda ini panas atau dingin menggunakan kulit kita dan lidah. Jadi ada dua, menggunakan kulit dan lidah. Itu adalah satuan tidak baku untuk mengukur suhu. Sebenarnya kita bisa mengukur suhu dengan alat yang namanya termometer. Tapi kalau untuk satuan yang tidak baku, kita mengukurnya dengan kulit dan lidah. Nah, teman-teman nanti bisa mencari ya, benda apa saja nih yang suhunya panas dan suhunya dingin. Tapi kalau untuk yang suhunya panas, teman-teman harus hati-hati. Karena kalau kita langsung pegang, bisa-bisa tangan kita melepuh. Tangan kita seperti terbakar rasanya. Jadi kita bisa pegangnya dari jauh, tidak menyentuh terlebih dahulu. Kalau yang dingin itu jauh lebih aman karena dia tidak menyakiti tangan kita. Coba teman-teman bayangkan ketika kita memegang kompor, apakah tangan kita tidak berbahaya kalau dekat kompor? Bahaya ya, teman-teman. Jadi kita harus hati-hati kalau yang benda yang panas. Nah, si panas ini bisa berubah menjadi dingin kalau sumber panasnya sudah hilang, teman-teman. Sumber panasnya apa saja ya? Ada api, ada listrik, ada matahari. Nah, kalau air panas ini dia sudah tidak ada apinya, maka lama-kelamaan dia akan berubah suhunya menjadi dingin. Tapi kalau berada di bawah matahari, ketika mataharinya pergi berganti malam, suhunya tidak lagi terasa panas tapi berubah menjadi dingin. Ketika kita berada di dekat kulkas, teman-teman, dekat kulkas, ketika kulkasnya di luar kulkas, kita akan merasakan
panas. Tapi ketika kulkas dibuka, kulkasnya akan terasa dingin. Gitu teman-teman. Nah, kalau untuk yang dingin, suhu dingin, dia tidak bisa berubah menjadi panas kalau tidak ada sumbernya. Dia akan menjadi air yang lebih sejuk atau lebih adem, bukan lagi dingin seperti es. Nah, tugas teman-teman hari ini adalah mencari atau membandingkan benda yang bersuhu panas dengan bersuhu dingin. Misalnya, teman-teman mau membandingkan suhu di luar kulkas dan suhu di dalam kulkas. Caranya adalah di luar kulkas lebih panas dibanding di dalam kulkas. Berarti yang panas adalah di luar, yang dalam dingin. Nah, teman-teman bisa juga lari ke depan menuju matahari. Matahari di luar rumah lebih panas dibandingkan di dalam rumah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari Bu Gina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.